Inikah yang membuat kita seperti kesulitan bernafas? Tekanan datang dari segala arah, dari rasa takut ketinggalan, standar gaya hidup yang makin tinggi, prestasi yang harus selalu diumumkan, penampilan yang harus selalu sempurna, sampai opini publik yang bisa menjatuhkan hanya dengan satu kalimat singkat. Kita terjebak dalam pusaran, di mana pengakuan orang lain lebih penting daripada ketenangan diri sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan kita sanggup bertahan di permainan hampa makna ini? Atau, beranikah kita berhenti sebentar untuk membangunkan diri menuju kesadaran utuh bahwa hidup kita bukan sekadar panggung tontonan? Mari kita bahas bersama lebih dalam fenomena menggelisahkan ini. Hai, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di tengah padatnya aktivitas dan lelahnya rutinitas untuk berhenti sejenak dan mendengarkan refleksi ini. Kehadiranmu di sini berarti sekali. Kamu hebat karena di tengah riuhnya hidup, kamu masih mau memberi ruang bagi diri untuk terus membangkitkan kesadarannya sehingga hidup terus tumbuh tanpa kehilangan makna. Hari ini kita akan membahas tentang riuhnya zaman yang serba cepat, penuh suara, penuh dorongan, kadang bikin kita kewalahan. Kita sering merasa harus terus berlari, takut ketinggalan, sampai lupa bahwa hidup ini juga butuh jeda. Pembahasan tentang riuhnya zaman ini penting, karena ia begitu mempengaruhi ketenangan kita dalam menjalani hidup. Kalau kita bisa memahaminya, mungkin kita bisa belajar untuk tetap tenang di tengah hiruk-pikuk dan menemukan cara agar hidup terasa lebih selaras. Jadi, mari kita perlahan masuk ke refleksi ini dan lihat bersama bagaimana kita bisa menghadapi riuhnya zaman dengan jiwa yang lebih damai. Kita hidup di zaman yang sangat ramai. Pesan gak berhenti masuk, notifikasi berkilat tanpa tamat, topik berganti sebelum kita sempat menutup satu tab. Ramai di luar, tapi sering sepi di dalam. Rasanya seperti berada di tengah pasar malam. Lampu warna-warni menyala, musik keras, tapi jiwa yang menjadi substansi kebermaknaan hidup gelap gulita merindukan cahaya makna. Keramaian itu sendiri sebetulnya bukan masalah. Yang bikin kita kelelahan adalah ketika kita merasa wajib ikut semua keramaian, menuruti semua ajakan, dan memaksa diri untuk selalu siap sedia. Perlahan kita lupa bertanya, apa yang penting buatku? Apa yang membuatku punya makna dalam setiap momen? Bukan sekadar hadir. Apa yang membuatku bahagia sungguhan? Bukan sekedar validasi lewat kalimat puitis filosofis hasil copy-paste di media sosial. Sistem canggih yang kita manfaatkan sekarang, bagi kita yang belum punya kendali penuh, akan menenggelamkan diri. Dan parahnya, kita jarang sadar kalau kita lagi tenggelam. Justru seringnya bukan lagi tenggelam, tapi sengaja menenggelamkan diri pada kubangan riuhnya zaman atas sebuah tujuan. Bahkan bisikan jiwa yang mengajak pulang tersilap oleh kebisingan sehingga suaranya samar nyaris tidak terdengar, itu pun tetap tidak dihiraukan. Lirih jiwa yang lelah memang tidak semenarik konten hiburan, tapi ruang diri itu yang akan selalu menerima diri tanpa syarat, mengakui tanpa minta manfaat. Silahkan tanya kepada diri kita masing-masing, benarkah semua ini membahagiakan? Atau justru hampa yang terus disangkal demi banyak hal yang bisa membuat diri mendapat pengakuan? Kalau kita punya kepekaan, rasa hampa yang selalu ditepis itu merupakan sinyal, seperti lampu indikator di kendaraan yang memberitahu, hei berhenti sebentar, lihat isi tangki, lihat arah. Sinyal itu mengajak kita berempati pada jiwa yang butuh disapa, ditata, dan terus dirawat dengan kesadaran mendalam. Tapi sepertinya kita memang belum tahu kalau relung jiwa yang terawat dengan baik merupakan sumber bahagia sejati. Kita sering menyangka bahwa tenang itu sumbernya dari luar, padahal kebalikannya. Bukan harus anti pada kecanggihan teknologi atau kemajuan zaman, tapi coba untuk memanfaatkan semua itu dengan kendali penuh. Penting sekali kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan, asal jangan sampai menghilangkan diri sejati.
Karena saat kita sudah dibutakan oleh tujuan ingin diakui, diri akan seperti barang dagangan yang boleh dieksploitasi, habis, tanpa ampun. Padahal apalah arti sebuah pengakuan jika hidup hanya berada dalam kepura-puraan? Lupa pada rasa jujur saat sedih, saat marah, saat capek, saat lelah, saat terpuruk, karena ingin selalu dianggap baik-baik saja. Jadi, mari kita duduk sebentar, tarik napas, lepaskan pelan saja. Kita tengok satu persatu keramaian yang paling sering menguras batin. Takut tertinggal, standar gaya hidup, tekanan prestasi, tekanan penampilan, dan suara ramai opini publik. Kita akan menapakinya pelan, dengan niat yang tulus dan pikiran yang jernih juga kritis. Ada 5 dorongan yang membuat hidup kita di zaman ini terus berada dalam tekanan tanpa akhir. Dorongan pertama ada FOMO, fear of missing out, takut tertinggal. Istilah FOMO ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir ketika kita merasa tertinggal atau kehilangan momen, pengalaman, informasi penting yang sedang terjadi di sekitar kita. Seperti ketika kita melihat kereta lewat dan merasa hidupmu akan rusak kalau tidak ikut naik, padahal kamu belum jelas mau kemana. Analogi sederhananya, ada pesta di sebelah rumah. Musiknya meriah, kamu gelisah bukan karena butuh pesta, tapi karena takut dicap tidak gaul jika tidak ikut berkumpul. Media sosial membuat pesta itu ada di genggaman. Setiap unggahan seperti suara yang berkata, semua orang sudah melakukan ini. Kamu kapan? Padahal semua orang itu ilusi. Yang kamu lihat hanya potongan momen, bukan keseluruhan hidup mereka. Dan potongan momen itu pun mungkin sebuah skenario yang diatur sedemikian rupa agar siapapun yang menyaksikan bisa menyukai, bisa simpati, bisa empati dan jatuh hati. Mungkin ini bisa juga disebut sandiwara, kenyataan hidup yang sesungguhnya, yang tanpa rekayasa, tanpa sorotan kamera. Seperti apa aslinya, kita nggak tahu. Rasa takut tertinggal sering hadir bersama cemas dan iri. Cemas karena merasa tak cukup, iri karena orang lain terlihat melaju. Ini manusiawi. Alih-alih memukul diri, coba katakan, oke, aku cemas. Apa sebenarnya yang membuat aku cemas atas keadaan yang terjadi di luar? Dan apa yang aku butuh dan ingin sekarang? Bukan mengatakan bagaimana penilaian orang terhadap aku yang tertinggal. FOMO itu punya harga. Fisik lelah, waktu tercecer, dompet menipis, energi mental habis untuk ikut perayaan yang tidak beneran kita sukai. Seperti membeli baju karena diskon, lalu tak pernah dipakai. Kita membeli janji kebahagiaan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Saat FOMO yang memegang kemudi, keputusan kita didorong ketakutan, bukan nilai diri. Kita ikut karena takut tanggapan orang, bukan karena ini penting bagiku. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh. Hidup pun terasa bising, susah mendapatkan hening. Hidup terus sibuk, semua serba cepat, semua serba ada, kecuali makna. Bagaimana agar kita bisa pulang dari kebiasaan FOMO? Jalan pulang dari FOMO dimulai dari membedakan butuh dan ingin, atau karena takut tertinggal. Tulis 2 kolom. Aku beneran ingin, atau aku takut ketinggalan. Masukkan rencana ke kolom yang tepat. Jika lebih banyak di kolom kedua, itu sinyal untuk jeda. Selanjutnya, coba lakukan latihan sederhana untuk pembelian. Beri jeda 24 jam. Untuk acara, beri waktu 10 menit untuk bertanya. Apa yang akan kutemukan di sana? Apa yang akan hilang jika aku tidak pergi? Kejelasan sering muncul ketika kita memberi ruang bernapas yang pas. Ibarat kita di pantai, ombak datang tak henti. Tidak semua ombak perlu kita tunggangi. Pilih 1-2 yang sesuai arah, yang bersumber dari kejernihan pikiran dan kelembutan suara jiwa. Sisanya biarkan berlalu. Karena pantai bukan tentang membuktikan kemampuan kita menunggangi semua ombak, tapi tentang kemampuan kita untuk bisa memilih yang tepat. Kemudian, akui rasa iri dan ubah menjadi informasi. Kalau kita iri pada seseorang yang rutin belajar, mungkin kebutuhan kita adalah bertumbuh, bukan memamerkan kepandaian. Jika iri pada yang sering jalan-jalan, mungkin kebutuhan kita adalah jeda, bukan validasi yang gak berkesudahan. Ingat kalimat ini.
Aku tidak terlambat pada hidupku. Kita semua punya ritme yang berbeda. Kereta yang tepat akan tiba pada waktunya kalau kita berani menunggu di peron yang sesuai dengan tujuan kita. Dorongan kedua di zaman yang begitu riuh ini, yaitu standar gaya hidup. FOMO atau takut ketinggalan membuat kita sering ikut arus tanpa sadar. Nah, salah satu arus yang paling deras itu adalah soal gaya hidup. Bukan lagi sekadar takut absen dari momen, tapi takut tidak terlihat hidup selevel dengan orang lain. Dari rasa ingin selalu hadir, kita perlahan tergelincir pada tuntutan untuk selalu terlihat mapan. Standar gaya hidup zaman ini sering terasa seperti baju kebesaran, terlihat wah di luar, tapi longgar dan tidak nyaman di dalam. Kita menaruh identitas pada label, bukan pada nilai yang kita hidupi. Akibatnya, kita sibuk menyesuaikan bentuk diri dengan ukuran baju, bukan mencari baju yang sesuai bentuk diri. Media sosial memantulkan papan skor yang tak pernah selesai. Merek, destinasi liburan, kafe terbaru, spot foto tercantik. Kita terpikat oleh panggung, lupa memeriksa belakang panggung. Sibuk, lelah, hampa. Seperti melihat panggung teater, tanpa tahu berapa banyak lampu panas yang membakar para pemainnya. Sepatu sempit bisa terlihat indah, tetapi setiap langkah menyakiti kaki. Standar gaya hidup yang tak cocok memang mungkin membuatmu dipuji, tapi setiap hari kita menahan perih yang tak terlihat. Perih itu berasal dari nurani yang dikhianati. Kita sering mengira bahwa punya itu sama dengan bahagia, padahal punya itu beban jika bukan kebutuhan. Sebuah rumah dengan cat emas, tapi pondasinya rapuh, maka akan retak oleh waktu. Begitu juga hidup yang berkilau di luar, namun tidak punya pondasi nilai. Dampak psikis dari mengejar standar ini adalah rasa tak pernah cukup. Begitu satu target tercapai, muncul target baru. Seperti minum air asin, semakin diminum, semakin haus. Bukan salah air, kita hanya salah memilih sumber. Jika kita ada di posisi ini dan ingin pulang menuju hidup yang selalu merasa cukup tanpa validasi siapapun, mulai dengan bertanya, untuk apa? Bukan apa lagi, tanyakan, nilai apa yang ingin kuhidupi? Kebutuhan apa yang beneran penting? Kadang jawabannya sederhana, istirahat yang cukup, punya waktu untuk diri sendiri, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Mungkin minum kopi sambil baca buku tanpa distraksi, mungkin refleksi di ruang sunyi untuk introspeksi diri. Selain punya waktu untuk diri sendiri, juga punya waktu dengan orang tersayang, dan mungkin hal lain yang membuat hidup semakin bermakna. Untuk latihan praktisnya, tetapkan batas pamer untuk diri kita. Misalnya, tidak mengunggah apapun yang mendorong kita membeli sesuatu hanya agar terlihat up to date. Ini bukan anti senang-senang, ini pro kewarasan finansial dan mental. Misalnya nih, kita pilih alat makan yang pas. Sendok perak tidak akan membuat nasi lebih lezat kalau kita sebenarnya butuh sendok kayu yang sederhana. Rasa kenyang datang dari isi piring, bukan dari bahan sendok. Yang dilihat fungsinya, bukan gengsinya. Belajar untuk bersyukur, menerapkan gaya hidup yang mengutamakan kegunaan bukan pujian. Bersyukur di sini bukan menutup mata dari keinginan, melainkan membuka mata pada yang sudah ada. Rasa cukup bukan hasil dari memiliki semuanya, tetapi hasil dari mengenali apa yang penting dan berani membiarkan sisanya lewat. Ingat, gaya hidup yang baik adalah yang membuat kita tidur nyenyak, bukan yang membuat orang lain berdecak kagum. Tidur nyenyak itu mewah. Ia lahir dari hidup yang selaras, bukan dari hidup yang dipaksa selaras dengan selera orang banyak. Sekarang dorongan ketiga dari riuhnya zaman yaitu tekanan prestasi. Seperti lomba lari tanpa garis akhir. Dan ketika kebiasaan takut ketinggalan FOMO dan gaya hidup sudah menjadi ukuran, tahap berikutnya sering lebih berat. Kita merasa harus membuktikan diri lewat prestasi yang sengaja ditampilkan di media sosial. Bahkan diunggah beberapa kali di waktu berbeda, biar orang yang baru mengikuti bisa mengetahui. Karena tanpa prestasi yang diumumkan, gaya hidup yang dibangun terasa belum lengkap. Akhirnya, bukan cuma dompet yang bekerja keras, tapi juga jiwa yang terus dikejar oleh ambisi dan pembandingan. Tekanan prestasi sering terasa seperti berlari di treadmill, keringat deras, angka bergerak,
tetapi pemandangan tidak berubah. Kita mengumpulkan sertifikat, naik jabatan, meraih angka, up di media sosial, lalu bertanya dalam hati, habis ini apa? Garis akhir selalu bergeser. Ada sisi baik dari ambisi. Ia menyalakan semangat. Namun ketika ambisi dikendalikan ketakutan, ia berubah jadi cambuk, bukan kompas. Kita berlari karena takut tertinggal, bukan karena sedang menuju tujuan. Ibarat kita memanjat tangga tinggi di dinding yang salah. Begitu sampai di atas, pemandangannya tidak membuat kita damai. Bukan salah tangganya, kita hanya lupa memeriksa dinding mana yang layak dipanjat. Tekanan prestasi sering datang dari suara-suara yang kita bawa sejak kecil. Harus selalu ranking 1, harus sukses di usia muda. Karena itu akan membuat orang tua bangga. Suara ini tidak jahat, mereka hanya tidak selalu benar untuk semua orang dan semua musim hidup. Ketika prestasi jadi identitas, kegagalan terasa seperti kematian kecil. Kita takut mencoba hal baru karena takut kehilangan gelar selalu berhasil. Padahal tumbuh itu sering lahir dari berani gagal, berani salah, lalu belajar. Jika kita sedang berada di titik ini dan ingin pulang pada hidup yang saat kita sampai atau belum sampai pada tujuan, tetap memeluk diri dengan tulus. Coba bedakan hasil dan makna. Hasil penting, tapi makna membuat hasil itu bernilai. Belajar untuk terus menyatukan hasil dan makna, agar saat mencapai tujuan, kita merasa penuh. Karena kalau hasil dan makna berpisah, hasil sebesar apapun tidak akan bisa mengisi kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi makna. Mengantar orang tua kita ke dokter tepat waktu mungkin tidak bisa diunggah sebagai pencapaian, tapi maknanya besar untuk jiwa kita dan jiwa orang tua kita. Coba menetapkan indikator prestasi yang manusiawi untuk mulai meraih capaian yang punya hasil sekaligus punya makna. Misalnya, belajar 30 menit setiap hari, mengirim ucapan terima kasih untuk rekan kerja, mengerjakan yang penting dulu, bukan yang paling berisik. Dan jangan lupa pada orang yang kita sayang, yang tidak henti memberikan dorongan berupa materi, kalimat indah, ataupun doa yang tidak putus dipanjatkan. Ucapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang baik dalam hubungan, kekeluargaan, atau persaudaraan, bisa tetap berada dalam harmoni. Prestasi yang baik adalah yang bisa kita ulang dengan jiwa tenang. Kebun yang sehat tidak hanya memanen buah besar, ia juga merawat tanah. Tanah itu adalah dirimu yang butuh istirahat, relasi, dan mental sehat. Panen besar tanpa tanah subur adalah kebetulan, bukan keberlanjutan. Mengukur diri dengan langkah orang lain hanya akan membuat kita kehilangan rasa hormat pada ritme sendiri, dan perhatian kita akan fokus pada langkah orang lain. Jika kita merasa tertinggal, ingat, perjalanan hidup bukan start bersama. Ada yang mulai dengan tas ransel berat di punggungnya dan jalannya menanjak. Ada yang mulai dengan menggendong, mengais, memanggul, dan menjinjing beban secara bersamaan, dan harus tetap jalan meski pelan. Prestasi yang sejati itu membuat kita lebih manusiawi, bukan lebih kaku. Ia menambah kelembutan, bukan hanya menambah gelar. Kalau hati kita semakin lapang, itulah tanda kita sedang berprestasi ke arah yang tepat. Sekarang kita lanjut ke dorongan dari riuhnya zaman yang keempat, yaitu tekanan penampilan. Prestasi membuat kita dipandang hebat, tapi seringkali masih belum cukup. Orang lalu menoleh pada penampilan, seakan-akan kebiasaan takut ketinggalan, ikut standar gaya hidup tinggi yang terus berubah. Prestasi yang selalu diumumkan perlu dibungkus dengan wajah dan tubuh yang sesuai standar. Jadilah kita tertekan dari berbagai sisi, dan itu nggak dianggap ada kalau tidak diumumkan di panggung perayaan atau diunggah ke media sosial. Sekarang hampir semua orang upgrade banyak hal, bukan karena ingin capaian yang penuh makna atau dapat melahirkan ketenangan, melainkan sengaja ingin mendapat penilaian semu. Manusia di zaman ini heboh dengan memuja visual. Itu tidak salah, tapi jadi menekan ketika kita menukar kesehatan mental dan harga diri demi memenuhi standar wajah dan tubuh tertentu. Seperti bercermin di kaca yang bengkok, apapun yang kamu lihat, kamu merasa ada yang salah. Standar kecantikan selalu berubah. Dulu kulit gelap dianggap eksotis, lalu putih, lalu glowing, lalu natural.
Begitu terus seperti gak punya titik akhir yang membuat manusia puas dengan dirinya. Jika harga diri kita digantungkan pada standar yang berubah, fisik dan mental akan lelah mengejar. Waktu habis untuk mengejar penerimaan, bukan menikmati pencapaian yang sudah ada di hadapan, dan terus mengupayakan tumbuh dalam berbagai hal positif yang bikin hidup utuh. Ibarat taman bunga indah karena ragamnya. Mawar tidak memaksa diri jadi melati, dan melati tidak iri pada matahari yang jatuh di kelopak mawar. Keindahan muncul ketika masing-masing tumbuh sesuai kodratnya. Tekanan penampilan menyebabkan kita memperlakukan tubuh sebagai proyek rumah yang tidak pernah selesai. Rumah yang perlu disyukuri dan dirawat setulus hati, malah jadi proyek seumur hidup. Kita lupa bahwa tubuh ini telah setia membawa kita melewati banyak badai. Meski kadang ia lelah dan minta diperhatikan, kita selalu fokus pada tampilan, bukan makna yang menghadirkan ketenangan. Dampaknya bukan hanya harus terus memoles tampilan luar, ia terus menggerus kepercayaan diri. Kita menahan tawa karena takut kerutan, menahan gerak natural karena takut terlihat kurang ideal. Padahal hidup terasa ketika kita berani bergerak dan tertawa lepas. Jalan pulang dari persepsi salah terhadap tampilan diri yaitu ubah relasi dengan cermin. Jadikan cermin sebagai alat, bukan sebagai hakim. Tanyalah, apa yang tubuhku butuhkan hari ini? Bukan apa yang orang pikirkan tentang tubuhku hari ini. Kebutuhan tubuh sering sederhana: istirahat yang cukup, asupan yang bergizi, dan gerak terukur yang konsisten. Kita coba latihan praktis. Pilih satu bagian tubuh yang kamu syukuri setiap hari, lalu ucapkan terima kasih. Kedengarannya sepele, tapi syukur yang konsisten menambah lubang-lubang kecil di harga diri yang lama kita kucilkan. Ibarat mengecat tembok retak tanpa memperbaiki pondasi, hanya menunda masalah. Perawatan luar boleh, tetapi pondasi, hubungan yang sehat, istirahat yang cukup, batin yang damai, itu yang menahan rumah dari retak. Kurangi paparan yang mengganggu stabilitas mental. Akun-akun yang membuatmu membandingkan diri tanpa henti. Mengatur lingkungan digital, itu seperti menata kamar. Singkirkan yang membuat kita sesak. Simpan yang membuat kita bernapas lega. Ingat, tubuh kita bukan etalase. Ia adalah rumah tempat jiwa tinggal. Rawat rumah ini dengan hormat, karena keindahan yang paling menenangkan akan selalu terasa, meski tidak selalu terlihat oleh kamera. Nah, sekarang dorongan kelima yang menekan diri di riuhnya zaman, biasanya paling melelahkan mental, yaitu opini publik. Opini ini yang selalu membingungkan. Bahkan setelah tekanan takut tertinggal FOMO, tekanan gaya hidup, tekanan prestasi, tekanan penampilan sudah dijaga dan diunggah di sosial media, selalu ada saja yang salah. Dan setiap orang dengan pikirannya masing-masing menginginkan kita hidup sesuai apa yang diharapkannya. Mau sesering apapun tampil, seluar biasa apapun mewah gaya hidup, setinggi apapun pencapaian, dan seindah apapun penampilan, suara publik tetap bisa berisik, menilai dengan pujian, sanjungan, tepuk tangan, sorak-sorai bahkan menjadikan kita panutan. Namun itu bisa berbalik dalam hitungan jam, berubah jadi hujatan, cacian, bullying, body shaming dan lainnya, yang bisa menjatuhkan harga diri dan menenggelamkan mental tanpa empati sedikitpun. Inilah tekanan yang sering membuat kita terombang-ambing, bingung antara menjadi diri sendiri atau menyesuaikan diri dengan suara ramai. Opini publik itu seperti angin, penting untuk layar, tapi berbahaya kalau dijadikan kompas. Kita butuh masukan, tapi ketika arah hidup selalu ditentukan suara ramai, kapal kita mudah terombang-ambing gak jelas arah. Di era komentar instan, kita tergoda mengubah haluan setiap kali ada kritik. Niatnya baik, ingin diterima, namun kapal yang terus gonta-ganti arah tak akan sampai ke pelabuhan manapun selain kelelahan di lautan gelombang yang kencang. Bayangkan kita di panggung, dan penonton berganti setiap menit. Jika kita terus memperbaiki dan menyesuaikan naskah demi tepuk tangan, kita tidak akan pernah menyelesaikan pertunjukan yang sudah kita rencanakan dengan matang, dirancang dengan seimbang, sudah kita lengkapi dengan nilai luhur, dan sudah siap kita jalankan, serta selalu kita yakini keberhasilannya.
Opini publik juga bisa menakuti kita agar diam. Kita tahu sesuatu benar, tapi memilih bungkam karena takut dibully habis-habisan. Padahal keberanian yang tenang sering membuka jalan bagi orang lain untuk ikut bersuara dengan sopan. Namun bukan berarti kritik itu buruk semua. Ada juga kritik yang jernih, seperti mercusuar di malam gelap. Bedanya terlihat dari niat. Apakah ia mengarah pada perbaikan atau hanya ingin merobohkan? Solusinya, agar opini, kritik, saran dari luar tidak membuat kita bimbang, tentukan dulu nilai-nilai dasar diri. Ini hal yang tidak bisa ditawar. Nilai ini menjadi kompas ketika angin kencang. Dengan adanya kompas ini, kita tahu kapan menyesuaikan layar dan kapan perlu bertahan pada haluan. Coba untuk melakukan latihan praktis. Sebelum memutuskan sesuatu karena komentar orang, tanyakan 3 hal. Apakah benar? Apakah baik? Apakah bermanfaat? Kalau hanya salah satu yang iya, mungkin itu sekadar angin kencang yang tidak perlu diikuti. Pasar selalu ramai dengan teriakan harga. Pedagang yang bijak tidak menaikkan atau menurunkan harga setiap detik. Ia paham nilai barangnya. Begitu juga kita. Kenali nilai diri, agar tidak mudah ditawar oleh komentar yang berubah-ubah. Ingat, tujuan kita bukan menjadi orang yang disukai semua orang, melainkan menjadi orang yang berguna, sambil tetap bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak datang ketika kompas dan langkahmu sejalan, meski angin masih bertiup. Batasi jam buka untuk opini. Kamu tidak wajib membaca semua komentar, menjawab semua pesan, atau ikut semua perdebatan. Menjaga batas itu bukan sombong. Itu cara merawat kesehatan mental, agar bisa tetap berbuat baik dengan nuansa diri yang damai. Riuhnya zaman tidak akan berhenti. Yang bisa kita lakukan adalah membangun ruang jeda di dalam diri, tempat kita menimbang, memilih, dan memutuskan dengan kesadaran mendalam. Ruang itu kecil pada awalnya, tapi ia akan membesar setiap kali kita berani berkata, tidak semua keramaian perlu kuikuti. Kalau suatu hari rasa hampa datang, sambut ia sebagai tamu yang mengingatkan. Saatnya pulang. Pulang ke nafas, ke nilai-nilai, ke orang-orang yang kamu sayangi. Dari rumah jiwa yang tenang itulah, kita kembali melangkah ke dunia luar. Lebih pelan, lebih terarah, lebih pasti, dan lebih bermakna. Kita cukupkan dulu refleksi untuk kali ini. Kalau video ini terasa berarti bagimu, boleh like, komen, share, dan tentu subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video refleksi berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktumu menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam selaras, salam bahagia.